Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Musyafa dengan NIM 1030 123000028 dan kali ini akan presentasi pada matkul sosioinformatik dan terkait social computing, dan di sini saya memilih terkait biometrics dengan judul presentasi Secure the System with Biometrics. Yang dimana pada intinya saya akan menjelaskan terkait menggunakan biometrics untuk mengamankan sistem. Pertama kita akan ulas balik terkait social computing. Social computing yang dimana adalah bidang yang mempelajari interaksi antara manusia dan teknologi informasi di lingkungan sosial, terutama biasanya kita sebut di internet. Tujuannya memahami, mendukung, dan memanfaatkan perilaku sosial manusia melalui sistem komputasi. Jadi kita menyesuaikan nih antara manusia dan sistem komputasi atau sistem komputer, yang dimana dua-duanya itu kan entitas yang berbeda. Seperti itu. Contohnya gampangnya seperti yang ada di PPT, mungkin banyaknya lebih ke aplikasi, yaitu seperti kita media sosial, Twitter, TikTok, Reddit, Facebook, dan lain-lain. Lalu ada seperti komunitas daring yang berbagi pengetahuan kayak Stack Overflow, GitHub, Discord, dan semacamnya. Atau contoh misal buat belanja, kita bisa jual beli menggunakan Tokopedia ataupun Shopee, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini social computing aku memilih biometrics, yang dimana biometrics ini berhubungan dengan social computing juga, yang dimana antara sistem dan manusia itu bisa aman dan benar-benar terenkripsi. Jadi tidak ada orang lain yang benar-benar seolah-olah orang tersebut. Nah, biometrics ini ciri-cirinya itu kita tahu lah, seperti sidik jari, telapak tangan, suara, ataupun muka untuk identifikasi, yang dimana apakah benar orangnya itu, apakah benar biometrik dari orang tersebut yang bisa ditanggungjawabkan adalah hal tersebut, yang dimana kita tahu bahwa password atau PIN itu kan gampang banget untuk orang lain tahu atau dibobol, kurang lebih seperti itu. Makanya ada biometrics. Nah, cara biometrics bekerja kita tahu, dan mungkin sebelumnya aku udah sampaikan bahwa contohnya kayak sidik jari, telapak tangan, suara, muka, ataupun retina mata itu bisa menjadi biometrik. Dan cara kerja biometrik menyimpan data tersebut yang sudah diolah dalam pola digital itu disimpan dalam suatu variabel, dan kedepannya bisa dibandingkan. Contoh, ini sidik jari sudah sama seperti yang awal dimasukkan waktu mendaftar di sebuah server contoh atau sebuah layanan. Nah, itu bakal diverifikasi bahwa itu memang benar-benar punya manusia tersebut. Nah, jenis-jenisnya kita tahu bahwa tadi sebelumnya aku udah sampaikan kayak fingerprint, face recognition, eye scan, suara, bahkan yang lebih gilanya lagi itu kayak DNA dalam manusia itu, atau air liur, rambut, itu bisa jadi biometrik. Tapi karena untuk hanya penggunaan yang mudah, beberapa kasus hanya cukup di 4 yang aku tampilkan di presentasi. Nah, contoh penggunaan biometrik itu biasanya kita temuin di transaksi bank atau login aplikasi yang krusial. Contoh kayak yaitu dari bank atau media sosial, bahkan yang beberapa orang itu penting. Dan contoh ada keamanan bandara atau ATM, ada beberapa di sekolah, kantor, rumah, biar datanya itu tidak data palsu, atau belanja online yang benar-benar bahwa pembayaran itu adalah manusia yang melakukannya. Nah, kita juga contoh langsungnya itu untuk membuka HP aja bisa menggunakan sidik jari atau muka. Nah, keamanan dan etika dari biometrik ini itu memang lebih aman dari password, tapi bisa diretas juga dan bisa disalahgunakan datanya. Jadi isu privasinya juga bisa dikumpulkan dan bisa disalahgunakan juga. Makanya ada solusi yang terbaik, yaitu kombinasi biometrik dan password. Nah, untuk kesimpulannya yaitu ada di bahwa kita memang dengan adanya biometrik ini memudahkan hidup, dan tidak ada benar-benar data yang gampang dibobol atau polanya bisa diacak atau bisa ditebak. Nah, tapi perlindungan dengan biometrik ini juga perlu adanya regulasi yang kuat dan verifikasi antara pemegang data biometrik tersebut apakah aman atau tidak. Contoh misal developer bisa membobol data sidik jari orang gitu. Jadi pastikan sistem itu aman dan penanggung jawabnya juga aman.
Untuk kesimpulan pada hari ini atau malam ini, yaitu pada intinya tantangan tetap ada untuk biometrics tersebut, dan pastinya kita harus mengecek 2 kali antara antara yang kita percaya dan yang kitanya sendiri, bahwa data tersebut harus aman atau tidak. Nah, untuk presentasi pada hari ini saya mencantumkan sumber, yaitu ada di HP terkait biometrics. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih untuk menonton presentasi saya pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Dan sekali lagi, maafkan saya jika ada salah kata atau salah penjelasan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.